Oke, shalom Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya, puji Tuhan kita semua dalam keadaan baik dan keadaan sehat selalu ya. Oke, puji Tuhan, pesan Tuhan minggu ini yaitu Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Saya akan bacakan di dalam Mazmur 89 ayat yang ke-34, demikian firman Tuhan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Nah, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Nah, ketika Tuhan ciptakan kita, Tuhan desain setiap hidup kita, Tuhan tetapkan kita, pastinya gini, Tuhan punya maksud kan, Tuhan punya rencana atas setiap hidup kita. Ada rancangan yang sudah Tuhan buat, ada rancangan yang sudah Tuhan susun, ada agenda ilahi yang sudah Dia susun atas hidup setiap kita masing-masing. Dan kita percaya bahwa setiap rencana Tuhan, setiap agenda Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan, yang sudah Tuhan susun itu tidak akan pernah gagal. Itu pasti terjadi dalam setiap hidup kita. Orang percaya, pastinya gini, orang percaya yang takut akan Tuhan. Orang yang percaya yang selalu terhubung dengan Tuhan. Orang percaya yang selalu melibatkan setiap aktivitas dalam kehidupannya dengan Tuhan. Pasti gini, rancangan Tuhan pasti terjadi. Ketika dia mengikuti polanya Tuhan, ketika dia mengikuti agendanya Tuhan. Nah, saya akan langsung masuk pada inti pesan Tuhan minggu ini. Bahwa apa yang ditulis oleh pemazmur ini adalah pelajaran bagi kita hari ini untuk tetap percaya pada Tuhan. Apapun kondisi yang sedang kita hadapi, bahwa sekalipun kita melihat pada kenyataan bahwa perkara yang kita hadapi sepertinya jauh sekali dari penggenapan. Dan ada di dalam ketidakmengertian akan jalan-jalannya. Pesan Tuhan katakan kepada kita untuk jangan pernah ragu. Apa yang Ia janjikan tidak akan pernah Ia batalkan. Ia pasti akan menggenapinya dan memberikan kita kemenangan. Nah, oleh sebab itu, apa yang perlu kita lakukan ketika kita berada di dalam situasi yang tidak mudah? Sehingga dapat tetap melihat Tuhan beracara. Yang pertama, dalam Mazmur 89 ayat yang ke-34. Mazmur 89 ayat yang ke-34. Aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Yang pertama gini, yang perlu kita lakukan ketika kita berada di dalam situasi yang tidak mudah. Yang pertama, belajar untuk menyelaraskan agenda dan rancangan Tuhan atas hidup kita. Belajar untuk menyelaraskan agenda dan rancangan Tuhan atas hidup kita. Jelas di sini Alkitab banyak menyatakan tentang janji-janji Tuhan. Alkitab banyak menyatakan tentang rencana-rencana Tuhan yang begitu dahsyat. Rencana-rencana Tuhan yang begitu luar biasa atas hidup kita. Baik itu dalam apa? Janji keselamatan. Baik itu dalam janji perlindungan. Baik itu dalam janji penyertaan Tuhan. Baik itu dalam janji kehidupan kekal dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, jelas di sini dikatakan bahwa rencana Tuhan itu penuh dengan harapan. Rencana Tuhan itu penuh dengan kepastian. Rencana Tuhan itu penuh dengan kemenangan.
Ada kemenangan demi kemenangan yang gilang gemilang yang Tuhan sediakan atas setiap hidup kita. Tuhan punya rancangan yang dahsyat. Tuhan punya rancangan yang luar biasa yang tidak pernah gagal atas setiap hidup kita. Nah, tapi kalau kita lihat di sisi lain pasti manusia punya rencana, ya kan? Manusia punya rencana, punya planning dalam kehidupannya. Manusia mampu membuat rencana untuk membuat apa? Tujuan dalam hidupnya, baik dalam berapa segi hal dalam kehidupannya, mungkin dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis maupun dalam karir, dalam kehidupannya. Nah, artinya setiap kita manusia itu mempunyai agenda ya. Manusia mempunyai rencana dalam kehidupannya masing-masing untuk mencapai apa? Tujuan. Untuk mencapai tujuan masa depan dalam kehidupannya. Nah, cuman yang harus kita perhatikan gini, ada kalanya rencana manusia itu tidak selalu berjalan dengan baik. Tidak selalu rencana manusia itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang dia harapkan. Kenyataannya bertolak belakang dengan apa yang dia inginkan. Nah, kalau kita baca kembali bersama ya di dalam Mazmur ini, ayat utama ini 33 dan 34. Saya akan bacakan lagi. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya. Dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Nah, kalau kita lihat, perhatikan dalam Mazmur 89, 33 dan 34 ini kan mengingatkan setiap kita untuk kita tetap percaya, untuk kita tetap berharap pada perkataan Tuhan, pada firman Tuhan. Meskipun gini, segala sesuatu mungkin tidak mungkin berjalan, mungkin tidak berjalan tidak sesuai dengan rencana kita. Tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Nah, penting bagi kita bahwa setiap orang percaya kita harus memiliki dan mengetahui agenda Tuhan, rencana Tuhan, rancangan Tuhan atas hidup kita. Kita harus menyadari dan kita harus menyelaraskan itu dalam setiap agenda kita. Nah, ini kan yang sering terjadi. Ketika rencana kita, agenda kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Seringkali gini, orang percaya menyalahkan Tuhan. Seringkali orang percaya kecewa dengan Tuhan. Seringkali orang percaya marah dengan Tuhan. Padahal gini, kalau kita tahu lebih dalam lagi, Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana di balik itu semua. Dan pasti gini, setiap rencana Tuhan, setiap rancangan Tuhan itu yang terbaik atas hidup kita. Nah, seringkali Tuhan dengan sengaja menggagalkan agenda kita. Tuhan sengaja menggagalkan setiap rencana manusia. Bukannya karena Tuhan tidak peduli. Bukannya Tuhan tidak mengasihi setiap kita. Tetapi gini, Tuhan tahu apa yang terjadi di depan sana ketika kita mengambil sebuah keputusan itu. Tuhan paham ketika kita mengambil sebuah agenda, keputusan yang kita ambil di depan sana. Tuhan tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Nah, jangan kaget gini, ketika Tuhan gagalkan agenda kita, Tuhan batalkan agenda kita. Karena gini, Tuhan tahu yang terbaik atas hidup kita. Tuhan tahu yang terbaik dan sangat baik atas hidup kita masing-masing. Nah, mari Bapak Ibu, selaraskan agenda kita dengan agenda Tuhan. Mungkin kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan kok belum terlihat hasilnya. Kita doa sama Tuhan, kita belum melihat hasil daripada doa yang kita doakan. Yang pasti gini, Tuhan pasti jawab setiap doa kita.
Asal, ada asalnya kan gini. Asal apa yang kita doakan itu sesuai dengan agendanya Tuhan. Asal apa yang kita doakan itu sesuai dengan rencananya Tuhan. Nah, ada perkataan seperti ini. Doa bukan untuk mengubah rencana Tuhan, tetapi doa untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan dan mempercayainya. Nah, kalau kita lihat kisah di Alkitab ya Bapak Ibu, di dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai yang ke-6. Kejadian 15 ayat 1 sampai yang ke-6 saya akan bacakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, janganlah takut. Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau kita lihat dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai ke 6, Abraham mempercayai Tuhan. Abraham mempercayai Tuhan dan mengikut rencananya meskipun gini, tidak selalu memahami apa yang Tuhan inginkan. Tetapi Abraham mengambil keputusan gini, mempercayai. Dia mengikuti apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupannya. Nah, ketika kita doa sama Tuhan, Tuhan nyatakan sesuatu dalam doa kita. Tuhan jawab doa kita. Lalu kita berkata, masa sih Tuhan? Mana mungkin Tuhan? Kok gini ya Tuhan? Nah, bila itu benar dari Tuhan Bapak Ibu. Bila pernyataan Tuhan, bila Tuhan nyatakan itu benar memang dari Tuhan. Imani dan percaya saja. Artinya gak usah ngeyel. Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik atas hidup kita. Masa depan kita, Tuhan lebih tahu. Karena Tuhan tahu apa yang terjadi di depan sana. Manusia terbatas tentang hal itu. Nah, untuk menyelaraskan agenda kita dan agenda Tuhan Bapak Ibu, kita perlu yang namanya naik level. Kan kemarin Pak Ishak sempat menjelaskan kan, kalau kita berdiri di lantai 1, mungkin kita hanya melihat kemacetan yang begitu parah. Tetapi kalau kita naik ke level yang lebih tinggi, mungkin ke tingkat 5, tingkat 6 atau tingkat 17 yang lebih tinggi, kita akan melihat ternyata kemacetannya hanya sedikit saja ya. Ternyata kesananya kosong. Nah, untuk menyelaraskan agenda kita dengan agenda Tuhan, kita perlu naik level Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya? Solusinya bagaimana untuk kita bisa menyelaraskannya? Yaitu gini. Kita harus belajar untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Dengan apa? Dengan pembacaan firman Tuhan. Dengan apa? Dengan kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan kita meminta arahan daripada Tuhan. Kita meminta petunjuk dari Tuhan. Kita melibatkan Tuhan atas setiap hidup kita di dalam aspek apapun juga. Selaraskan agenda kita dengan agenda Tuhan. Yang pasti gini, agenda Tuhan harus terjadi dalam setiap hidup kita. Karena itu yang akan menentukan keberhasilan kita. Dan kita mengetahui gini, bahwa Tuhan tidak pernah gagal atas hidup kita. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan ketika kita berada dalam situasi yang tidak mudah? Sehingga dapat tetap melihat Tuhan beracara. Yang kedua gini, mengubah paradigma manusia yang terbatas dengan paradigma kerajaan Allah.
Merubah paradigma manusia yang terbatas dengan paradigma kerajaan Allah. Ayatnya di Mazmur 89 ayat yang ke-33. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Tentunya gini, manusia mempunyai paradigma sendiri dalam kehidupannya. Manusia mempunyai cara pandangnya sendiri dalam kehidupannya. Mungkin dalam pelayanan, dalam aspek keluarga, dalam usaha, dalam kesuksesannya. Manusia mempunyai cara pandang sendiri. Tentunya gini, dunia pun mempunyai cara pandangnya sendiri. Tetapi ketika kita sadar bahwa kita ciptaan Tuhan, kita didesain oleh Tuhan, kita ditetapkan oleh Tuhan untuk kita menjadi pengikut Kristus, seharusnya gini, kita mempunyai paradigma kerajaan Allah. Harusnya kita mempunyai paradigma atau cara pandang kerajaan Allah. Bagaimana Tuhan menilai arti sebuah mungkin kesuksesan, arti sebuah pelayanan, arti sebuah keluarga, arti sebuah keberhasilan dalam kehidupan kita. Karena gini kan, cara pandang manusia dengan cara pandang Tuhan itu sangat berbeda jauh sekali. Manusia terbatas dengan apa yang dia lihat, ya kan? Manusia terbatas dengan apa yang dia rasakan. Tetapi Allah tidak terbatas di dalam segi hal, dalam apapun juga. Nah, paradigma manusia itu berbicara tentang apa? Paradigma manusia itu berbicara tentang fokus pada diri sendiri. Fokus pada diri sendiri, mencari kebahagiaan dan kesuksesan duniawi serta mengutamakan kepentingan pribadi. Itu paradigma manusia. Lebih kepada apa? Kesuksesan duniawi. Mengutamakan kepentingan pribadi. Nah, kalau kita lihat paradigma kerajaan Allah itu berbicara tentang apa? Fokus pada Tuhan. Fokus pada rencananya, mencari kehendaknya, dan mengutamakan kepentingan orang lain. Sangat berbeda, jauh sekali. Nah, ketika saya terjun dalam usaha tahun 2015 ya kurang lebih sampai sekarang. Dunia memandang tentang arti keberhasilan atau kesuksesan itu kadang gini, menghalalkan segala cara. Yang penting saya sukses. Yang penting saya berhasil. Apapun itu saya akan tuju. Apapun itu saya akan lakukan demi mencapai keberhasilan. Beberapa kali saya ikut basar ya di Bandung. Ikut basar. Saya coba jual nasi goreng. Dan nasi goreng itu laku. Tenan lain ketika saya laku dia ikutan. Sehingga gini dong. Ketika saya masuk basar lagi saya tidak bisa masuk. Karena sudah ada tenan itu yang mengikuti menu saya. Nah, seringkali gini kan, manusia berusaha untuk mematikan manusia lagi. Dan itu ngeri banget. Cara pandang keberhasilan dunia itu sangat mengerikan sekali. Berbeda jauh sekali dengan cara pandang paradigma kerajaan Allah. Nah, mari Bapak Ibu, ubah cara pandang kita. Ubah paradigma kita dengan kerajaan Allah. Ketika kita tidak menghidupi paradigma kerajaan Allah dalam hidup kita, yang akan terjadi, yang saya katakan tadi, ujung-ujungnya gini, nyalahin Tuhan. Tuhan ini kenapa terjadi dalam kehidupan saya? Padahal gini, paradigmanya aja udah salah. Paradigmanya aja sudah berbeda dengan sistem kerajaan Allah. Kalau kita lihat di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kita harus bisa begini, membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Mana yang prinsip dunia, mana yang prinsip dengan kerajaan Allah. Mana yang nilai-nilai dunia, mana yang nilai-nilai kerajaan Allah. Kita harus sama-sama bisa membedakan hal yang itu. Sehingga kita memahami gini, bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita.
Tuhan tidak pernah lalai atas setiap janjinya. Tuhan akan selalu tepati akan setiap janjinya kalau kita gini, menyelaraskan selalu cara pandang kita dengan cara pandang Allah. Atau merubah paradigma kita menjadi paradigma kerajaan Allah. Nah mari Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya tidak panjang lebarkan, Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan punya rencana yang begitu dahsyat atas setiap kehidupan kita. Tuhan punya maksud dan tujuan atas setiap kehidupan kita. Untuk kita gini, apapun yang terjadi atas setiap kehidupan kita, apapun yang sedang kita alami, proses apapun yang sedang kita hadapi, kita percaya gini, bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Kita harus menguatkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan, bahwa apapun yang Tuhan nyatakan, apapun yang Tuhan janjikan itu pasti terjadi atas setiap kehidupan kita. Karena Tuhan ingin gini, Tuhan ingin memberikan kemenangan, bukan hanya kemenangan, sekedar kemenangan, tetapi kemenangan lebih dari pemenang atas setiap kehidupan kita. Sehingga kita gini menjadi dampak bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati.